Salam sehat, salam sejahtera, semua bahagia. Baik, adik-adik farmasi di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa farmasi Udayana. Kali ini Bapak hadir lagi menyampaikan bagian tema dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Ketika kita melihat judul ini seolah-olah bisa kita kerjakan. Sepertinya kita akan menjadi seorang entrepreneur sejati yang bisa melakukan program atau merancang suatu bisnis yang terkait dengan bidang kita sendiri ataupun yang terkecil plan rencana yang akan kita kerjakan di keseharian kita atau setiap minggu, bulanan, ataupun dalam satu semester. Itu pun merupakan suatu bisnis plan. Namun karena kita tidak peduli akan hal-hal yang bersifat detail, kadang-kadang kita buat hidup kita seperti air mengalir. Berjalan begitu saja setiap keharian, menjalani rutinitas apa yang kita kerjakan. Baik secara teoriti, Bapak ambil materi ini dari laman Akurat ID yang berjudul Marketing Management Studi Kelayakan Bisnis, pengertian studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak atau tidak dijalankan. Nah, di sini biasanya ketika kita berjalan seperti air mengalir, kita tidak berpikir apakah studi itu layak, apakah plan kita layak dijalankan, memberi keuntungan, atau plan kita justru akan merugikan. Kita berjalan dengan insting keseharian kita untuk melakukan, karena kita jarang sekali merencanakan hidup kita. Kita hanya menjalani apa yang kita harus jalani. Nah, dari sini kita akan menilai apakah suatu bisnis itu layak atau tidak. Kegiatan itu meliputi identifikasi dari pertama masalah yang akan kita hadapi atau masalah-masalah yang akan muncul dari plan itu, kemudian peluang-peluang yang akan kita dapatkan untuk menetapkan tujuan, kemudian menggambarkan bagaimana situasi bisnis itu sendiri yang kira-kira berjalan saat ini, dan terakhir kita akan menilai bagaimana manfaat yang dihasilkan. Nah, tentunya kita masih ingat bahwa hal ini kita ingat pada 10 target atau 10 faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu bisnis itu sendiri. Hal lain yang kita harus pertimbangkan adalah dalam kegiatan kaitannya dengan bisnis, studi ini biasanya digunakan untuk membantu suatu entrepreneur mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, ketika gambaran masalah tadi sudah tergambar dengan jelas, kita bisa mengambil keputusan selanjutnya terhadap rencana kerja yang kita akan kerjakan. Bagaimana seorang pemula atau seorang pebisnis yang sudah ulung selalu membuat suatu rencana studi, hal ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan kerugian atau mempersempit risiko yang ditimbulkan dari suatu plan itu sendiri. Sehingga kita membutuhkan plan keberhasilan dari setiap proyek besar yang kita akan bangun. Nah, disinilah kita surfing, kita cari referen, kita analisa lebih jauh kira-kira faktor-faktor yang akan memberikan keuntungan dan faktor-faktor yang akan merugikan itu sendiri. Ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisa.
Apa saja sih kelima bidang tersebut? Pertama adalah deskripsi pasar. Ketika kita sudah memutuskan suatu proyek bisnis atau entrepreneurship yang kita inginkan, misalnya kita berpikir pada suatu entrepreneur tentang apotek, kita akan berpikir daerah mana yang kita akan dapatkan. Daerah mana yang visibility memungkinkan untuk mendapatkan gain atau keuntungan yang lebih. Kemudian dari situ kita akan menganalisa pasar yang akan kita dapatkan. Nah, ini sangat penting. Apabila kita memutuskan misalnya socialpreneur, misalnya dalam pemerintahan Pemprov sekarang, di mana gubernur memutuskan pengolahan sampah berbasis sumber, tentunya kita bisa bergerak dalam preneurship, socialpreneur, bagaimana sampah diolah di rumah tangga. Sehingga kita akan memutuskan target real kita, rumah tangga, komunitas mana yang kita akan sasar untuk membuat proyek itu berhasil. Nah, dari situ kita harus lihat aspek-aspek yang lainnya, yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini penting ketika kita ingin memasarkan. Kita harus buat plan bisnis kita harus gambarkan target bisnis kita harus deskripsikan dengan jelas bentuk dari usaha kita apa. Tadi kita ingin membangun apotek. Dalam membangun apotek, deskripsi bisnis kita apakah sama dengan apotek-apotek yang lain, kompetitor yang ada di situ. Kemudian dari situ kita harus membangun branding. Deskripsi branding apa yang kita harus bangun dalam melakukan bisnis apotek itu sendiri. Apakah apotek kita murah atau apotek kita mudah dijangkau atau branding kekinian yang kita harus jual. Nah, tadi terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber, sosial target apa yang kita inginkan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga memberi keuntungan pada masyarakat itu sendiri dan lingkungan itu sendiri. Bagaimana kita melakukan pengolahan, bagaimana masyarakat mengerjakan, dan bagaimana collecting system yang akan diterapkan. Semua ini harus digambarkan dengan detail. Sehingga disinilah kita memerlukan suatu detail orientasi dari suatu deskripsi bisnis itu sendiri. Kemudian ketika kita sudah pahami strategi pasar, deskripsi pasar, kemudian deskripsi bisnis, tentunya kita butuh tool, alat-alat atau teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika kita ingin mengembangkan apotek yang mudah dijangkau, berbasis pada Society 5.0, di mana masyarakat 5.0 adalah memanfaatkan teknologi. Apakah teknologi pelayanan kefarmasian menjadi ujung tombak dari branding atau deskripsi bisnis kita? Nah, ini semua harus digambarkan dengan jelas. Dari situ kita akan membutuhkan software, kita akan melakukan pelayanan di mana masyarakat bisa dijangkau melalui pelayanan teknologi dengan mudah, hingga pelayanan kefarmasian bisa dilakukan melalui IT base, sehingga compliant atau masyarakat kita bisa kita layani. Nah, begitu juga terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Kita akan memerlukan satu tempat tong sampah yang berbeda-beda di rumah tangga. Setelah tong sampah dibedakan, kita akan merencanakan bagaimana collecting system, kapan kita mengumpulkan sampah organik, kapan kita akan mengumpulkan sampah plastik, kapan kita akan mengumpulkan sampah non-organik, apakah sampah plastik itu bisa memberikan keuntungan buat masyarakatnya atau gain apa yang kita dapatkan dari socialpreneur itu terhadap pengolahan pemisahan sampah berbasis sumber. Alat-alat apa yang dibutuhkan. Nah, di sini kita harus gambarkan dengan detail. Kemudian yang lebih
penting lagi adalah sokongan dana atau finansial itu sendiri dan struktur organisasi bisnis itu sendiri. Finansial adalah salah satu faktor penting dalam menggerakkan suatu bisnis, apapun namanya. Karena dalam entrepreneurship, sosial adalah dalam entrepreneurship, finansial adalah ending atau gain. Kita tahu tanpa uang tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita harus jelas menggambarkan. Ketika kita ingin membangun apotek, sumber pendanaannya dari mana? Apakah dari kita sendiri atau kita kolaborasi dengan teman-teman kita dalam suatu jaringan apotek, mengajak berbagai teman untuk bergabung, berinvestasi, tentunya kita akan menawarkan suatu keuntungan dengan detail bagaimana pengolahan keuangan itu sendiri. Yang paling penting di balik itu adalah struktur organisasi bisnis atau teamwork yang ada di dalam bisnis itu sendiri. Teamwork sebagai penentu keberhasilan dari suatu bisnis itu sendiri. Kita lihat banyak ide gila bisa dikerjakan oleh teamwork yang super, yang seolah-olah di awalnya tidak mungkin dikerjakan. Tidak mungkin oleh kepala kita bisa hal itu diwujudkan. Namun dengan kematangan atau kekompakan atau soliditas dari teamwork, target itu bisa diwujudkan. Terakhir adalah kesimpulan bagaimana bisnis ini akan kita jalankan. Di sini kita akan membutuhkan timetable, step by step dari plan itu sendiri untuk mewujudkan. Sehingga dalam manajemen time atau pembagian dari waktu tersebut diajarkan divided into, dibagi menjadi hal yang kecil. Target besar kapan akan terjadi BEP, break even point pada bisnis apotek, atau keuntungan berapa yang kita akan berikan kepada pekerja, kemudian investor. Nah, ini digambarkan dan kapan kita ingin meraih diterjemahkan dalam suatu action plan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Semua ini merupakan aspek yang kita harus analisa dengan jelas ketika kita merencanakan kelayakan dari bisnis itu sendiri. Ada beberapa aspek yang kita harus kaji ketika kita melakukan studi kelayakan. Pertama adalah aspek hukum atau legalitas. Tentunya dalam negara hukum, badan usaha untuk melakukan bisnis harus jelas. Jenis-jenis badan usahanya telah diatur dalam perundang-undangan untuk melakukan bisnis apotek. Sekarang ketika kita melakukan bisnis apotek, dulu apoteker bisa berdiri sendiri, sekarang harus berbentuk badan usaha. Ketika kita berdiri sendiri, kita bisa membangun PT personal. Nah, apa saja aspek-aspek hukum atau legalitas yang kita perlukan dalam membangun bisnis itu sendiri? Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum dan aspek legalitas. Aspek hukum dan aspek legalitas ini adalah poin-poin yang harus dianalisa meliputi izin dari suatu lokasi. Apakah kita diizinkan membangun tempat usaha di tempat yang kita pilih? Apakah tempat usaha tersebut memenuhi tata ruang, pengelolaan, dan runtukan dari tata ruang itu sendiri? Hal ini perlu kita analisa lebih detail. Kemudian surat tanda terdaftar dari suatu perusahaan. Nah, sekarang melalui sistem OSS yang diwujudkan oleh pemerintah saat ini, di mana pertama kali kita harus membuat nomor induk berusaha, NIB. Nah, ketika kita sudah memiliki nomor induk berusaha, sehingga kita bisa katakan bahwa perusahaan kita terdaftar dalam suatu usaha atau badan usaha yang resmi
ada di negara ini. Berikutnya dibutuhkan nomor pokok wajib pajak dari perusahaan kita dan akte pendirian dari perusahaan yang dibuatkan oleh notaris. Melalui sistem yang ada sekarang, semua izin-izin ini sudah bisa diurus melalui single online submission yang dibuat oleh pemerintah, sehingga memudahkan suatu investor untuk membuka suatu usaha, sehingga izin itu bisa keluar dalam waktu cepat. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan budaya. Dua faktor ini sangat penting ketika kita ingin melakukan studi kelayakan, yaitu sisi budaya. Tentunya kita harus tahu lingkungan yang ada di dalam sekitar dari tempat usaha kita. Kita harus menganalisis faktor-faktor yang akan berpengaruh atau mempengaruhi budaya adat istiadat di tempat perusahaan sekitar unit usaha yang kita akan bangun. Apakah masyarakatnya welcome, menerima, atau masyarakatnya menolak? Nah, ini sangat penting berpengaruh dalam proses studi kelayakan itu sendiri. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisa yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita dari wilayah tempat kita dirikan. Nah, ketika kita ingin membangun apotik, tentunya tidak mungkin kita akan membangun apotik di daerah sepi karena kita butuh konsumen. Kita akan pilih tempatnya di perumahan, masyarakat yang padat, lalu lintasnya tidak terlalu cepat, tapi padat lalu lintasnya sehingga memungkinkan customer akan datang kepada tempat kita untuk melakukan belanja. Berbeda ketika kita ingin mengolah sampah. Kita akan memilih suatu tempat di mana pengolahan sampah yang agak jauh dari masyarakat karena kita takut akan merugikan atau menimbulkan bau-bau yang tidak disukai oleh masyarakat dalam pengolahan sampah. Misalnya, desa Taro di Gianyar ditetapkan sebagai desa piloting dalam pengolahan sampah berbasis sumber, di mana masyarakat membagi sampah menjadi kategori sampah organik, non-organik, dan plastik. Apabila pengolahannya tidak sesuai dengan aturan, di sini dilibatkan aspek hukum adat yang terlibat, di mana masyarakat adat sama-sama akan membantu dalam melakukan pengolahan, sehingga masyarakat adat sangat taat untuk melakukan pengolahan. Nah, aspek budaya kita lihat sangat mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan pengolahan sampah berbasis sumber. Aspek ekonomi, ketika sampah organik diolah menjadi pupuk organik, nah di sini oleh kepala desanya dimanfaatkan untuk pupuk-pupuk yang diberikan kepada masyarakat miskin, di mana masyarakat miskin di encouraging, ditingkatkan kemauannya atau keinginannya untuk mengolah produk-produk pangan, sayuran, buah-buahan yang mudah dipetik menggunakan sampah atau pupuk organik. Hasilnya tentunya akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut, di mana mendapatkan subsidi di sampah hasil pengolahan yang dikerjakan oleh desa adatnya. Nah, jika kita ingin membangun apotek, tentunya kita ingin income atau target oriented, hasil income omset per hari kita berapa. Nah, di sini kita akan menentukan kira-kira bagaimana penghasilan masyarakat di tempat kita membangun usaha itu sendiri. Nah, dua aspek ini sangat penting, yaitu aspek ekonomi dan budaya. Selanjutnya, kita masuk pada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran, kita harus melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan produk
yang dihasilkan oleh perusahaan kita memiliki peluang pasar. Dalam konteks apotek, produk-produk yang kita jual, kita harus bisa memetakan epidemiologi di sekitar tempat apotek kita, atau produk-produk obat yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, atau produk-produk kefarmasian yang dibutuhkan oleh di masyarakat di mana apotek kita akan dibangun. Di sisi lain, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar. Tadi Bapak sudah ulas, potensi pasar ketika kita ingin membuka apotek, income atau kira-kira populasi penduduk pekerjaannya seperti apa, pendatang atau populasinya, kemudian jumlah dari konsumen kita, kemudian daya beli masyarakat yang ada di sekitarnya, segmentasi pasar yang kita ingin raih. Di sini sangat penting menentukan segmentasi pasar, karena kita harus bisa menargetkan konsumen terkait dengan kompetitor kita. Nah, hal-hal ini sangat penting ketika kita ingin membangun suatu unit usaha atau melakukan studi kelayakan terhadap program usaha itu sendiri. Kemudian kita harus lihat situasi persaingan atau kompetitor yang ada dari produk yang kita akan buat. Yang lain mungkin ada hal-hal yang lain yang belum kita deskripsikan yang masuk ke dalam aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Tadi Bapak sudah sampaikan, teamwork menentukan suatu keberhasilan. Jadi kira-kira pekerjaan yang tidak mungkin akan sangat mudah bisa dikerjakan apabila teamwork itu sangat solid dan sangat berkompeten. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Nah, teamwork yang berpengalaman akan menentukan manajemen yang perusahaan itu sendiri. Yang paling penting dalam menetapkan aspek manajemen adalah sistem. Jangan sampai ada one man show di dalam suatu sistem tersebut. Ini akan sangat berbahaya. One man show artinya semua manajemen ditetapkan oleh seorang. Apabila orang itu tidak ada, tentunya akan terjadi kolap pada sistem itu sendiri. Yang kita bangun adalah teamwork, di mana each of person has responsible to increasing their partnership. Nah, itu yang paling penting dalam menetapkan aspek manajemen sistem ini. Nah, dari sebuah aspek yang kita analisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Kita sudah sadari tadi, manajerial adalah aspek yang sangat luas, menyangkut A sampai Z. Hal ini dikarenakan karena semua hal berhubungan dengan operasional dari perusahaan, ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya sampai pada manajemen finansial dari suatu perusahaan itu sendiri. Berikutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi hal yang menentukan dalam suatu bisnis berjalan lancar atau tidak. Apabila tidak ada uang, susah kita akan menggerakkan suatu inovasi bisnis. Nah, aspek keuangan akan berpengaruh pada marketing itu sendiri. Bagaimana menghasilkan uang untuk mendapatkan uang. Nah, proses pelanggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda melakukan perencanaan bisnis yang sangat matang. Nah, penyelenggaraan keuangan ini sangat penting. Akuntabilitas dari finansial sangat penting dalam melakukan bisnis. Di sini diperlukan honestly, kejujuran, truth, kepercayaan bagaimana kita mengelola bisnis itu sendiri. Sering usaha itu bangkrut karena ketidakjujuran atau karena greedy, kerakusan dari
organ-organ yang ada di dalamnya, atau tricky, kecurangan dari organ-organ yang ada di dalam berkaitan dengan keuangan itu sendiri. Berikutnya, tentunya di masa kini kita akan memerlukan suatu perencanaan keuangan menggunakan suatu software. Nah, dalam sistem apotek, nanti Bapak ceritakan bagaimana manajemen keuangan, omset, kemudian keuangan pengelolaan dari barang, perencanaan dari pengadaan barang, apakah kita beli sekaligus atau seketika atau per hari dalam jumlah tertentu, sehingga banyak hal yang kita harus tentukan, berapa jumlah pemodalan yang dibutuhkan. Ini sangat penting terkait dengan aspek keuangan itu sendiri. Nah, untuk mengukur kelayakan dari bisnis tentunya kita harus menetapkan tujuan untuk melakukan studi kelayakan bisnis itu. Tujuannya adalah target yang kita ingin capai. Nah, untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau berhenti, nah di sini diperlukan suatu analisa. Nah, tujuan kita apa? Melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang akan didirikan ke depannya dapat berkelanjutan atau tidak, sehingga membantu pebisnis untuk mengambil suatu keputusan. Ketika analisa bisnis atau feasibility study ini dikerjakan, dari situ kita akan bisa menilai secara menyeluruh tujuan kita tercapai apa tidak, target kita yang kita inginkan terhadap tadi, aspek-aspek tadi, dan segala parameter yang ditetapkan dalam studi kelayakan ini bisa kita raih apa tidak. Nah, hal ini tentunya kita analisis lebih awal dari hasil analis studi kelayakan bisnis itu sendiri. Apa manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri? Pertama, memperkecil risiko kerugian. Tadi sudah banyak dijelaskan. Ketika kita sebelum melangkah, kita lakukan evaluasi, analisa, sehingga kita bisa menentukan risiko-risiko yang memungkinkan. Nah, untuk itu kita perlu mengevaluasi dan menyimpulkan target yang kita inginkan tercapai atau tidak. Kemudian, yang kedua adalah mempermudah perencanaan. Planning dibuat dengan sangat detail dari hasil studi kelayakan bisnis itu sendiri, sistem manajerial, keuangan, dan segala macam aspek yang sudah Bapak jelaskan di depan. Yang paling penting adalah melancarkan pelaksanaan dari bisnis itu sendiri. Ketika kita sudah punya plan yang sangat pasti dan teamwork berjalan dengan baik, semua SDM akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan plan target yang dikerjakan, sehingga tidak ada one man show di situ. Yang keempat adalah mempermudah melakukan pengawasan. Ketika sistem dibangun dengan menggunakan berbagai macam manajemen software yang bersifat online dari setiap pekerjaan, sehingga pemilik usaha atau investment tidak harus duduk nongkrongi bisnisnya sendiri, pemilik usaha tidak harus mantengi setiap hari semua karyawannya, misalnya dengan CCTV dia bisa melihat gerak-gerik dan merekam apa yang terjadi dan mengawasi setiap pekerjaannya. Dengan online system semua bisa dilakukan pengawasan dengan baik. Yang kelima adalah mempermudah pengendalian dari suatu pelaksanaan bisnis itu sendiri. Baik, kita lihat suatu cuplikan di sini. Bapak ambil dari suatu rekaman bagaimana prospek industri jamu di Indonesia. Adik-adik bisa simak. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Gati. Ini mengenai bagaimana prospek bisnis jamu di Indonesia. Ini berkembang, jamu juga naik setiap tahunnya 20 triliun. Kemudian 2017 naik menjadi kurang lebih 22 triliun. 10% kenaikannya luar biasa loh Bu ya. Ini memang tidak ada persaingannya di Indonesia gitu. Lalu sisi ekspornya seperti apa gitu
tergiur biasanya sama produk Thailand atau produk lainnya itu sama packagingnya. Oke. Nah, packagingnya mereka tuh lebih bagus, lebih indah, nah lebih menarik. Orang kan kalau lihat apa-apa. Teknologi sendiri seperti apa kalau di Indonesia? Nah, Bapak cuplik sebagian dari peluang bisnis yang ditampilkan dalam berita satu itu, bahwa dikatakan bahwa industri jamu sangat memiliki prospek masa depan, di mana back to nature, kesadaran masyarakat bukan mengobati melainkan memelihara kesehatan dengan makanan sehat, di mana jamu dijadikan sebagai produk makanan sehat. Peluang ini tentunya menjadi opportunity dalam merencanakan bisnis. Lalu kita harus bisa evaluasi, merencanakan sebesar apa usaha yang kita ingin raih. Nah, kita perlu lihat cuplikan yang lain. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa ide atau inovasi tersebut muncul bukan by design. Kadang-kadang ide itu muncul by accident. Kita lihat ide Gojek itu muncul bersama Bapak Nadiem Anwar Makarim. Gojek itu idenya lahir dari frustrasi saya gunain ojek di Jakarta. Oh gitu. Nah, just singkat, hanya singkat pernyataan dari seorang Nadiem Makarim yang CEO dari Gojek yang sekarang sudah menjadi perusahaan triliunan rupiah. Ide berawal dari frustasi, di mana seorang Nadiem tamat dari Harvard School Business University, menjadi konsultan bisnis berbagai perusahaan besar di Jakarta. Karena begitu transportasi sangat hiruk-pikuk di Jakarta, tidak memungkinkan menggunakan kendaraan pribadi, bahkan dia punya kendaraan yang super mewah atau supir bisa dibayar. Dia berpikir dengan ojek aku bisa mencapai target klienku dengan lebih cepat. Namun saat itu ojek tidak terorganisasi dengan baik. Sehingga berpikirlah bagaimana ojek ini yang di mana antara suplemen dan buyer nggak nyambung, antara ojek dan penyedia jasa dan orang yang membutuhkan ojek ini nggak bisa dihubungkan. Akhirnya dia membuat suatu sistem, online sistem seperti sekarang yang kita bisa nikmati. Dan akhirnya ojek ini berujung pada menghancurkan bisnis taksi, menghancurkan bisnis travel. Karena dengan mudah kita bisa mendapatkan ojek itu, kita bisa hanya dapatkan by hand dengan teknologi yang dikembangkan oleh seorang Nadiem. Baik, kita lanjut, kita lihat dari yang lain-lainnya. Oh, di sini ada Apotik BWF. Apa sih Apotik BWF? Bakti Widya Pharma. Apotik ini disusun atas amanah dari orang tua, kumpulan orang tua pada angkatan pertama jurusan Farmasi Udayana yang menginginkan anak-anaknya setelah lulus bisa bekerja. Waktu itu saya sebagai ketua jurusan, saya berpikir, bisnis ke depan tidak mungkin apoteker berdiri sendiri menghadapi persaingan yang bersifat global. Saat itu saya berpikir, bagaimana masing-masing potensi orang tua digabungkan untuk membuat suatu apotik jaringan. Di mana apotik yang saya akan bangun mengedepankan health care. Apa itu care? Care adalah asuhan. Kita masih ingat masakan yang paling enak dan tidak pernah kita bisa tolak adalah masakan yang dibuat oleh ibu kita sendiri. Pelayanan yang tidak bisa kita lupakan adalah pelayanan asuhan ibu kita sendiri. Konsep ini saya tuangkan ke dalam pharmaceutical care dari pelayanan kefarmasian yang ditetapkan dalam
BWF itu sendiri. Sehingga konsepnya health and beauty. Farmasis hadir menjadi partner health and beauty of society. Nah, ini yang terpenting. Kita bangun sistem, kita bangun jaringan. Sekarang sudah berkembang, mudah-mudahan yang terlibat di sini adalah kakak-kakak, adik-adik sendiri yang bergabung. Bapak tidak lagi banyak terlibat karena sistem sudah sangat bagus, mereka mengembangkan dengan baik. Mudah-mudahan buah pikir ini bisa diwujudkan untuk membesarkan kita sendiri. Nah, di sini ada branding. Di sini ada wanita cantik, di sini ada lumpang dan alu. Ini adalah simbol dari health and beauty. Jadi ini adalah simbol dari beauty. Kemudian yang ini lumpang dan alu adalah simbol dari health. Ketika dua-duanya digabung sehingga health and beauty bisa dilakukan. Nah, itu yang menjadi impian atau branding dari apotek BWF itu sendiri. Wah, ada Usada Barak nih. Usada Barak ini muncul karena apa? Di awal ada kejadian yang sangat pandemik, yang sangat luar biasa. Kemudian ada kasus di Serokadan, di mana satu desa diduga masyarakatnya terinfeksi. Orang-orang di situ berpikir apa yang bisa dikerjakan. Ada tetua di mana orang tuanya sebagai pemangku di Pura Tuluk Biu, yang biasa saat itu beliau juga sebagai pengobat. Dalam mimpi hadir dari tetua itu sendiri yang kebetulan alumni ITB senior saya, Bapak Wayan Mesenario, bahwa arak bisa digunakan dalam penyembuhan. Dia telepon saya berpikir nggak mungkin kok arak bisa. Kemudian apakah masalah itu gila atau memang benar? Nah, di sini dibutuhkan suatu open mind terhadap suatu informasi, keterbukaan menerima. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu. Sehingga secara internasional kita searching, banyaklah orang menggunakan uap dari alkohol untuk melakukan proteksi terhadap penularan dari coronavirus itu sendiri. Nah, disinilah membutuhkan inovasi teknologi yang bisa kita masukkan ke dalam pemanfaatan arak itu sendiri. Setelah saya searching bahwa arak secara tradisi dari lontar cukil daki itu bisa digunakan untuk pengobatan pilek dan juga pengobatan yang lainnya dengan cara penguapan. Berarti secara tradisi penggunaan arak ini sudah tercatat di dalam buku lontar. Namun ketika diuapkan itu akan ada problematisnya. Problematisnya apa? Problematisnya adalah ketika panas kemudian diuapkan, alkohol akan menguap lebih dulu, titik ujung dari penguap itu akan terjadi konsentrasi alkohol yang tinggi. Hal ini akan memicu terjadi kebakaran. Saya searching di internet bahwa banyak kasus burning face terjadi ketika menggunakan uap alkohol. Nah, disinilah membutuhkan inovasi teknologi, yaitu menggunakan nanospray atau nebulizer untuk membantu membawa atau administration membawa larutan ini ke dalam tubuh. Nah, saya membaca bahwa ekstrak dari daun jeruk purut secara teoritis bisa berfungsi sebagai antivirus, bukan antivirus, dia menginhibisi dari ACE inhibitor. Nah, sehingga kita masukkan ekstrak dari daun jeruk purut dan juga ekstrak eukaliptus yang waktu itu banyak informasi eukaliptus digunakan. Saya searching literatur, dia memiliki dua efek yang luar biasa. Pertama, sebagai bronchodilator. Kedua, antiinflamasi.
ketiga sebagai mukolitikum. Nah, ini banyak publikasi yang sudah menggunakan sebagai pre-clinical trial. Hal tersebut memutuskan saya untuk menggunakan pelarut tersebut. Sehingga di sini alkohol bersifat sebagai pelarut untuk mempercepat transport transmembran sehingga meningkatkan efek-efek dari sediaan tersebut. Nah, berikutnya mungkin alkohol juga bermanfaat pada lisis dari dinding sel dari viron atau virus itu sendiri. Nah, hal tersebut masih bersifat hipotesis. Bagaimana dari hipotesis ini bisa digunakan? Karena secara tradisi bahan-bahan tadi sudah bisa digunakan untuk obat. Makanya kita ramu, kita daftarkan sebagai jamu. Nah, ada yang banyak menolak masa arak dijadikan jamu. Definisi dari jamu adalah pengobatan secara empiris yang telah digunakan oleh masyarakat. Nah, ketika itu saya daftarkan sebagai jamu dan bisa mendapatkan izin edar POM. Hal-hal ini aspek regulasi kita harus pelajari dengan baik. Strategi bisnis harus kita desain dengan baik. Berikutnya, nah, terima kasih adik-adik semua telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong simak dengan baik. Jika adik belum paham, bisa diulang atau bagikan kepada teman-teman adik-adik. Dan tolong jangan lupa subscribe dan berikan like. Sebarkan video ini agar membuat inovasi-inovasi lebih lanjut. Terima kasih adik-adik. Salam sehat.